Piala AFF 2024 resmi mengumumkan 10 tim peserta yang terbagi dalam dua grup. Grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste, yang baru saja lolos setelah mengalahkan Brunei dengan agregat 1-0. Sementara grup B, timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Turnamen ini akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024 dengan format round robin. Sayangnya, Indonesia mungkin tak bisa memanggil pemain keturunan Eropa karena Piala AFF bukan kalender resmi FIFA. Namun Shin Tae-yong tetap optimis dengan kekuatan pemain muda lainnya di Liga 1. Nah, gimana nih kalau menurut kalian, gengs? Kira-kira siapa yang perlu diturunkan untuk Piala AFF? Coba komen di bawah ya. Seperti kita tahu, kalau pada tanggal 15 dan 19 November mendatang, Timnas Indonesia akan menjamu dua raksasa Asia dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan target tinggi dari PSSI, yakni untuk bisa amankan 4 poin di laga tersebut. Di sisi lain, di bulan Desember mendatang, Timnas Indonesia juga nggak boleh lupa kalau ada turnamen yang bernama AFF atau Piala paling bergengsi tim-tim dari Asia Tenggara. Meski banyak yang bilang level Indonesia bukan lagi AFF untuk saat ini, tapi suka tak suka Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara. Dan jika melihat komposisi pemain Timnas Indonesia sekarang, mungkin inilah waktu yang tepat bagi Timnas untuk membawa pulang gelar juara Piala AFF paling diidam-idamkan oleh Bung Handuk tersebut. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik sebelumnya, kalau Timnas Indonesia nggak akan meremehkan Piala AFF dan akan mengirimkan skuad terbaiknya termasuk para pemain diaspora. Dan jika melihat kekuatan Indonesia di Piala AFF nanti, dengan materi-materi pemain di kualifikasi Piala Dunia, jelas membuat calon lawan Timnas, terutama di grup B macam Filipina dan Vietnam, makin waspada. Tak terasa kalau kita sudah memasuki bulan November 2024, di mana artinya Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi dua laga yang cukup berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepat pada tanggal 15 dan 19 November 2024, pertama Indonesia akan menjamu raja terakhir, yakni Timnas Jepang. Dan selanjutnya di stadion yang sama akan menjamu Timnas Arab Saudi. PSSI sendiri memberikan target yang cukup tinggi dalam match bulan November ini, yakni bisa mengamankan 4 poin di kandang. Dan untuk bisa mengamankan 4 poin, Indonesia harus bisa menahan imbang Jepang atau Arab Saudi, serta bisa menang atas salah satu tim di atas. Realistisnya sih bisa menahan imbang Jepang, lalu mentalitas timnas bakal terangkat. Dan di match selanjutnya bisa kalahkan Arab Saudi dengan skor berapapun, karena di match sebelumnya, Indonesia ini nggak kalah kok jika dibandingkan dengan pemain Arab Saudi. Bahkan jika lini depan timnas mumpuni, Indonesia bisa aja loh kalahkan Arab di leg pertama saat itu. Di sisi lain, di tengah-tengah jadwal yang sangat padat ini, Timnas Mania tak boleh melupakan kalau di bulan November hingga Desember ini akan ada gelaran Piala AFF 2024, sebuah ajang paling bergengsi dari negara-negara di ASEAN. Dan Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah sama sekali merasakan gelar juara di ajang ini.
Padahal timnas Indonesia sudah beberapa kali menjadi finalis, namun tetap saja selalu melempem ketika bermain di partai final. Alhasil timnas Indonesia hanya menjadi raja runner-up di ajang Piala Bergengsi se-Asia Tenggara ini. Sementara itu, Pak Erick Thohir sendiri pernah bilang kalau Indonesia akan memakai sejumlah pemain muda di ajang ini. Jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan memang, sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 ataupun U23. Hal yang kemudian membuat para tetangga macam Thailand, Malaysia, Filipina, hingga negara paling julid, Vietnam, mencak-mencak dan menganggap jika Indonesia telah merendahkan ajang Piala AFF. Namun niatan dari Pak Erick Thohir itu akhirnya pudar. Sekali lagi Indonesia belum pernah meraih gelar juara di ajang ini. Dan jika melihat situasi yang ada dengan generasi emas Indonesia saat ini, mungkin inilah waktu yang tepat bagi timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Tinggal pakai sejumlah pemain keturunan. Sementara itu bagi Pak Erick, meski Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius, tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara, ucap Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Ya, bagaimanapun, Pak Erick ingin para pemain yang dimainkan di AFF 2024 nanti bakal tampil habis-habisan di lapangan. Karena ya demi nama bangsa dan timnas Indonesia yang sudah mulai baik di mata Asia, terutama dengan capaian manis timnas senior maupun junior dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski sekali lagi, ajang AFF bukan pertandingan resmi dari FIFA, namun PSSI akan mengupayakan cara kalau Coach Shin butuh pemain keturunan untuk menjalankan strateginya di Piala AFF nanti. Bahkan pemain-pemain seperti Martin Park, Rafael Strike, hingga Jordi Amat kemungkinan akan dipakai dalam ajang ini.